Keluarga menduga meninggalnya Adven Pratama, seorang siswa kepolisian negara daerah Polda Lampung, karena dianiaya oleh Brigadir IR. Pihak keluarga masih sangat terpukul atas meninggalnya Adven Pratama Telaumbanua, seorang siswa kepolisian negara SPN daerah Polda Lampung. Pihak keluarga mengungkapkan Adven Pratama meninggal dunia diduga akibat dianiaya oleh Brigadir IR dan kawan-kawan, dan bukan karena terjatuh saat mengikuti pembinaan fisik di SPN Polda Lampung. Paman Adven Pratama, Rahmat Telaumbanua, juga mengungkapkan di tubuh korban terdapat sejumlah luka, mulai dari pelipis, hidung, luka sobek di dagu, memar di bagian pinggang, dan di bagian tulang ekor ada bekas memar berwarna hitam. Sejumlah luka tersebut diduga bekas penganiayaan. Selain itu terdapat juga tanda-tanda kekerasan lainnya, yakni di jari telunjuk terluka dan terbelah. Terlihat tanda-tanda kekerasan tadi yang saya sudah jelaskan di pelipis. Jadi ternyata ketika ini ada di plester di sini. Terus ketika dibuka ternyata ada luka sobek di sini. Terus yang kedua ketika dibuka ini ada memar di sini seperti dua garis seperti balok ya di sini. Terus di belakang ada luka yang saya sampaikan tadi bahwa itu bocor darah. Terus di tulang ekor ada hitam sekali di tulang ekor itu yang bekas penganiayaan. Itu mungkin sudah terjadi seminggu sebelumnya. Ya, jadi kurang lebih itu diameternya itu 12 kali 15 meter seperti bulat lonjong telur. Kini pihak keluarga berharap kepada pihak kepolisian, khususnya kepolisian daerah Lampung, untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang, agar tidak mencoreng citra kepolisian dalam membentuk siswa kepolisian. Usai dilakukan otopsi di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, jenazah Adven Pratama kemudian dibawa ke kampung halamannya di Nias Selatan, Sumatera Utara. Panji Satrio, Nias Selatan, Sumatera Utara. Untuk mengetahui bagaimana hasil otopsi dari siswa Sekolah Polisi Negara Polda Lampung yang meninggal saat mengikuti pelatihan, kita sudah terhubung dengan Dr. Nasib Mongoloy Situmorang, spesialis forensik Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya, Dr. Nasib, ini kami mau konfirmasi terlebih dahulu, betul bahwa ini adalah autopsi kedua korban? Bukan. Ini otopsi pertama. Oke. Berarti yang pertama bukan autopsi ya, ketika di rumah sakit sebelumnya? Oh, tidak, karena jenazah masih utuh, belum dibuka. Masih utuh, jenazah sampai di Adam Malik masih utuh, belum pernah dibuka. Dokter, ini mungkin bisa berikan gambaran kepada penonton BTV sebenarnya dari proses autopsi ini apa saja yang bisa kemudian ditemukan yang berkaitan dengan kasus ini, dokter? Nanti hasilnya itu diberikan kepada penyidik. Biarlah nanti penyidik yang bisa menjelaskannya. Ya, karena ini belum selesai. Nanti setelah selesai kami akan memberikannya ke penyidik. Nanti penyidik yang menjelaskan lebih spesifiknya. Betul, lagi. Dok. Betul. Yang saya tanyakan adalah sebenarnya apa saja yang bisa kemudian ditemukan, karena banyak sekali tudingan atau kecurigaan dari pihak keluarga, seperti ada luka, ada kemudian seperti baju yang disobek, tapi kemudian disebutkan bahwa itu adalah untuk alat kejut di rumah sakit. Itu semua bisa ditemukan dari hasil autopsi nanti? Nanti semuanya hasil autopsi itu bisa ditemukan. Nanti kita memberikan hasil visumnya, baru kita jelaskan kepada penyidik bagaimana prosesnya, gitu prosesnya yang dicurigai atau bagaimana yang kita lihat nanti di dalam pemeriksaan kita. Oke, berarti Dr. Nasib bisa menjelaskan apa? Ya, saya hanya bisa menjelaskan adalah bahwa pemeriksaan ini masih belum selesai, nanti hasilnya baru kita berikan kepada penyidik. Itu nanti penyidik yang menjelaskan kepada media massa ataupun kepada keluarga. Oke, prosesnya pun berarti tidak boleh dijelaskan ya, dokter? Ya, belum bisa kita jelaskan karena belum ada suatu kesimpulan, belum ada suatu hasil, karena masih ada pemeriksaan tambahan yang kita lakukan untuk menunjang. Pemeriksaan penunjang. Ini autopsi pertama, berarti tidak ada jarak ya
tidak ada juga yang harus dikhawatirkan, semuanya pasti akurat hasil otopsi pertama ini? Ya, cuman kalau kesulitan yang kita hadapi itu adalah karena jenazah ini sudah diformalin dari daerah asal. Oke, karena sudah diformalin, aksesnya bisa berdampak seperti apa, Dok? Ya, kalau sudah diformalin kan nanti satu petugas kita menjadi pedas mata kita jadi pedas mata membukanya, terus hidung nanti menjadi perih, nyumbat. Nah itu jadi kesulitan sehingga kita ya harus memakai masker lebih tebal, kan itu kesulitan jadinya. Berarti proses otopsinya menjadi lebih lama, begitu ya, Dok ya? Ya, jadinya proses otopsinya kita semulainya itu jam 00.00 jam 00 tanggal 17 sampai dengan 04 dini hari. Itu dibandingkan kasus-kasus lain, ini termasuk yang lama, begitu ya, Dok? Bukan juga, tergantung kepada kasusnya. Kebetulan karena ada formalin, ya itu menjadi sulit kita untuk membuka jenazah ini. Berarti hasilnya sudah ada dan sudah diserahkan kepada pihak kepolisian ya, Dok? Belum. Kapan kira-kira selesai, Dok? Menunggu hasil pemeriksaan penunjang. Itu dari dokter spesialis lain? Ya, dokter spesialis lain. Ada beberapa jaringan kita berikan kepada dokter spesialis lain untuk dilakukan pemeriksaan mikroskop lah, karena secara makroskop sudah kita lihat, mikroskop nanti menunjang. Jadi hasil dari mikroskop ini yang belum keluar. Oke, kita tunggu nanti pemeriksaan penunjang. Terima kasih Dr. Nasib Mongoloy Situmorang, spesialis forensik Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, sudah bergabung bersama Berita Satu Sore.